Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hilma Suciani Azahra, mahasiswa semester 2 dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan NPM 2406212222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam serta perbedaan antara dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan Barat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yakni beliau Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai dasar pendidikan Islam. Nah, dasar pendidikan Islam ini merupakan landasan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Adapun dasar pendidikan menurut Hasan Langgulung terdapat 6 macam, yaitu dasar historis, kemudian dasar sosiologis, dasar ekonomi, dasar psikologis, dasar politik dan administratif, dan juga dasar filosofis. Nah, di mana pusat dari semua macam dasar itu terdapat pada dasar filosofis katanya. Nah, hal ini dikutip dari bukunya yang berjudul Asas-Asas Pendidikan Islam. Namun, penentuan dasar tersebut agaknya dinilai kurang tepat jika dilihat dari segi agama, karena seolah-olah menjadikan pemikiran filsafat ini sebagai induk dari segala dasar tanpa melibatkan agama terlebih dahulu. Karena dalam Islam dasar operasional dari segala sesuatu adalah agama, dan dengan adanya agamalah segala sesuatu kegiatan kependidikan ini akan jauh lebih bermakna dan lebih bernilai ubudiyah dalam pelaksanaannya. Nah, adapun dalil yang mendasari pendidikan dalam Islam yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa bagaimana sih kita mendapatkan hikmah dan pengajaran, yaitu kan dengan cara melaksanakan pendidikan. Kemudian bagaimana kita tahu cara berdebat dengan baik itu seperti apa, yaitu dengan cara melakukan pendidikan, melakukan proses pengajaran seperti itu. Nah, kemudian yang pertama saya akan membahas mengenai keenam dasar tersebut dengan satu dasar tambahan yakni dasar religius. Nah, yang pertama adalah dasar historis. Dasar historis ini merupakan dasar yang mengacu pada pengalaman pendidikan di masa lalu, sehingga sistem dan pembelajaran yang akan diambil pada saat sekarang ini merupakan movement dari sistem yang sebelumnya dan improve lah ke sistem yang lebih baik lagi. Karena kan dasar ini menunjukkan plus dan minusnya sistem pendidikan sebelumnya. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk menjalankan kependidikan dengan lebih baik lagi di masa sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar sosiologis. Dasar ini merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan pendidikan karena di dalamnya memuat sosial dan budaya, di mana aspek tersebut erat kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berjalan sesuai dengan konteks yang berjalan di masyarakat. Jadi, pendidikan yang baik ini harus sesuai, harus selaras dengan apa yang berjalan di masyarakat, karena masyarakat yang baik akan menjalankan format pendidikan yang baik pula. Karena akan percuma jika kita memiliki banyak prestasi pendidikan, namun hal tersebut dapat merusak tatanan di masyarakat karena ketidaksesuaian dengan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah dasar ekonomi. Dasar ini juga merupakan aspek yang penting karena dana yang mengalir untuk proses kependidikan
haruslah berasal dari anggaran yang bersih dan juga suci. Karena apa? Karena kegiatan pembelajaran, kegiatan kependidikan, kegiatan menuntut ilmu merupakan suatu kegiatan yang sakral dan juga suci. Nah, oleh karenanya diperlukan dasar ekonomi yang baik, serta pertanggungjawabannya tuh jelas dan rencana-rencananya pun jelas. Kemudian yang keempat adalah dasar psikologi. Dasar ini memberikan informasi mengenai perkembangan pembelajaran, minat bakat, motivasi, karakter, pengembangan pribadi pendidik, peserta didik, tenaga staf kependidikan, dan sumber daya manusia lainnya yang terlibat di dalamnya. Dari hal ini juga kita bisa memantau nih bagaimana tingkat kepuasan dan kesejahteraan mental dari para pendidik maupun peserta didik. Untuk apa? Agar kita tahu nih di mana letak kekurangan yang harus ditambah dan diperbaiki demi berjalannya proses kependidikan dengan lebih baik lagi. Kemudian kita juga bisa menambahkan, sebetulnya ini tuh sudah baik, namun kita bisa mengembangkannya lagi supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian yang kelima adalah dasar politik dan administratif. Dasar politik ini berguna untuk apa sih? Yaitu berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum atau amah dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama, bukan untuk golongan maupun perseorangan. Nah, selain itu, dasar politik juga menjadi tumpuan untuk merealisasi tujuan dan cita-cita, yaitu sebagai landasan ideologis. Bayangkan jika kita sudah memiliki tujuan dan juga cita-cita, namun kita tidak punya wadah untuk merealisasi hal tersebut, tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah gunanya landasan ideologis pada dasar politik ini. Nah, adapun dasar administratif di sini adalah berguna untuk memudahkan pelayanan pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Contohnya adalah dengan adanya layanan akademik untuk memudahkan peserta didik menyelesaikan masalah, baik itu di bidang keuangan misalnya, atau sistem pendaftarannya seperti apa, kemudian sistem pembelajaran yang nantinya akan ditempuh seperti apa. Jadi ini bukan hanya untuk peserta didik, namun untuk para wali peserta didik maupun para pendidik. Jadi tidak akan menghadapi masalah sendirian, namun ada gitu dibantu oleh pihak akademik tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah dasar filosofis. Nah, dari pandangan orang yang religius atau beragama, dasar ini tuh hanya sekedar menjadi bagian dari cara berpikir di bidang pendidikan secara radikal, sistematik, dan universal yang asas-asasnya ini diambil dari nilai ilahi. Jadi tidak semata-mata diambil kesimpulan, tidak semata-mata dijadikan sebagai induk, dijadikan sebagai sumber dari segala sumber. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dasar religius. Kenapa kita tambahkan dasar religius ini? Karena kan tadi yang disebutkan oleh Bapak Hasan adalah hanya 6. Kemudian kita tambahkan dasar religius adalah karena kan kita di sini membahas tentang dasar pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam. Nah, dasar religius ini merupakan dasar yang diturunkan dari ajaran agama itu sendiri. Nah, dasar ini tuh cukup penting karena agama kan merupakan fondasi yang kuat untuk menjalankan suatu proses pendidikan secara baik dan juga tentunya menghasilkan manfaat atau adanya kemaslahatan di dalamnya. Nah, dalam ilmu pendidikan Islam, tentunya dasar agama ini merupakan hal yang paling utama ya dan penting karena tujuan dari diadakannya pendidikan dalam Islam adalah untuk beribadah seperti yang nanti akan saya bahas pada bagian tujuan pendidikan Islam. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Hal ini diambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sungguh yang paling mulia di antara kalian, menurut pandangan Allah ialah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa bagaimana sih kita mengetahui hikmah dan pengajaran, kemudian bagaimana cara kita berdebat dengan baik, yaitu dengan melaksanakan pendidikan seperti itu. Nah,
kemudian yang kedua adalah menjadikan manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah. Nah, hal ini merupakan pernyataan kesimpulan dari konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam. Nah, yang ketiga adalah pembinaan akhlak mulia dan pengembangan akal. Ketika kita sudah mempunyai kemampuan berbicara, kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan lain, kita dapat mengembangkan potensi dan minat bakat kita pada saat melaksanakan pendidikan. Kemudian, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita tahu kita bersikap kepada teman, kemudian bagaimana kita tahu bersikap kepada guru atau orang tua. Nah, disinilah akhlak kita dibina. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah penguasaan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan khusus. Nah, yang kelima adalah menyiapkan bekal untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah semata mencari ridha Allah. Nah, hal ini tuh tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, seperti itu. Sampailah kita pada bagian yang terakhir, yaitu perbedaan dasar pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Pendidikan Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai rahmat dan didasari pada Al-Quran serta hadis sebagai acuannya, dan mengedepankan keberadaan atau kebesaran Tuhan atau Allah di dalamnya. Sedangkan, apa perbedaannya dengan pendidikan Barat? Pendidikan Barat ini mengacu pada spekulasi filosof dan lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan keberadaan suatu zat atau Tuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.